pakaikan jasnya supaya lebih meyakinkan bahwa adalah hamba Tuhan. Ini yang seringkali kita utamakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang salah dengan berpakaian. Saya tidak anti dengan mode, saya tidak anti dengan up to date. Tapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Terima kasih Bapak Jeffrey. Menggali dalam-dalam. Ingat, yang Tuhan lihat bukan hanya yang di luar ini, tapi lebih daripada jas kamu, lebih daripada dasi yang kamu pakai, lebih daripada kemeja yang kamu pakai, lebih daripada kaos yang kamu pakai. Tuhan lagi melihat hati kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang Tuhan mau adalah mulai dari dalam, inside out, dari dalam keluar. Karena kalau kita hanya mengutamakan yang di luar, ketika disenggol sedikit, ketika dibicarakan sedikit, ketika ditegur sedikit, maka orang Nano bilang, tak sombong sedikit, tampil besar. Karena apa? Kita hanya pakai yang di luar. Tetapi firman Tuhan mau kita digali dalam-dalam. Ada satu gambar tentang pohon yang kemarin Pastor Nova sempat sampaikan. Menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Jangan menyerah dengan suami, jangan menyerah dengan istri, jangan menyerah dengan keluargamu, jangan menyerah dengan pekerjaan yang Tuhan izinkan untuk lakukan. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Amin. Amin. Pencobaan, tadi yang saya katakan, masalah pencobaan terkadang menjadi sarana Tuhan untuk memberikan promosi dalam hidup kita. Ingat Daud, Goliat adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Sebab kalau tidak ada Goliat, Daud tidak akan pernah jadi pemimpin. Dia tidak akan pernah jadi raja. Banyak orang akhirnya menjadi biasa-biasa saja karena apa? Sembunyi. Waktu ada masalah datang, sembunyi. Harusnya waktu masalah datang, kita bisa katakan bersama Tuhan, aku cakap masalah. Amin. Amin. Berikan dia. Jangan takut dengan pencobaan. Sekali lagi Jepon bisa maju ke depan. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya punya satu yang kalau dibandingkan dengan ini lebih keren mana? Lebih keren yang tinggi. Secara ukuran lebih tinggi. Ini pun gak ada apa-apanya. Karena apa? Waktu dilepas gak perlu disentuh, dia roboh. Tetapi luar biasa yang saya katakan tadi, waktu hidup kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan, waktu kita berakar dengan kuat fondasi kita, dan waktu kita dipenuhi oleh firman Tuhan, waktu kita dipenuhi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kita terus dipenuhi sedikit demi sedikit, kita kelihatan menjadi orang yang kalah, orang yang terpuruk, nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan, aku hanya orang yang kecil, orang yang ada di desa Tuhan, orang yang nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kalau kita setia dengan Tuhan, kita dipenuhi sedikit demi sedikit, kita terus dipenuhi sedikit demi sedikit, pelan-pelan, namun pasti Tuhan akan mengangkat ibu. Pelan-pelan tapi pasti Tuhan akan memampukan engkau untuk tetap berdiri. Walaupun orang bilang kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang di sebelah. Nggak ada apa-apanya. Tapi waktu kita diisi penuh terus. Yang satu ini, ketika ada badai, maka dia akan. Tapi orang yang dipenuhi berakar, punya dasar yang kuat dengan firman Tuhan,
dengan Roh Kudus. Tiba-tiba ada orang yang dari depan sengaja ingin menjatuhkan dia. Kelihatan jatuh, tapi dia bangkit kembali. Dan kita yang berusaha menjatuhkan dia, dia jatuh, tapi bangkit kembali. Orang berusaha dari belakang mendorong dia, kelihatan dia jatuh, tapi bangkit kembali. Bapak Ibu, saya mau katakan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ketika kita dipenuhi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 menjadi ayat yang terakhir. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sengaja ditekan, gak bisa apa-apa. Tapi pada waktu Tuhan bangkitkan lagi. Sengaja engkau digencet dengan sedemikian rupa, bahkan ada yang sengaja menginjak engkau, tapi pada waktu Tuhan engkau bangkit kembali. Sebab firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak, tapi dia akan bangkit kembali. Ketika kita dipenuhi oleh firman, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apapun yang terjadi, tekanan, himpitan, apapun yang terjadi, kita dapat katakan terima kasih. Engkau baik dalam seluruh kehidupan. Kejatuhan dan keterpurukan bukan akhir dari kehidupan kita. Kalau kita tidak mau bangkit, itulah akhir dari segala-galanya. Tuhan menopang tangan kita dan kita tidak akan tergeletak. Kalau kita jatuh, apa? Kalau ditekan, banyak yang penasaran, ditekan, bangkit lagi. Dijatuhkan lagi, bangkit lagi. Dijatuhkan lagi, bangkit lagi. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beri kemuliaan. Amin.